Kemudian setelah mereka sudah mendapatkan kurasi dari para profesional ini, kita akan mendampingi mereka sampai betul-betul Sahabat Mr. Pay TV Channel, salah satu PR terbesar produsen adalah penjualan produk mereka. Genpro bekerja sama dengan UMKM Neklas Provinsi Jambi untuk mengadakan event yang outputnya membantu mempertemukan produsen dengan buyer dan investor. Seperti apa eventnya? Tonton sampai habis agar sahabat-sahabat dapat informasi yang sangat penting ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Mr. Pay TV Channel. Pada kesempatan kali ini, kesempatan yang sangat luar biasa, terutama bagi emak-emak. Nah, kenapa bagi emak-emak? Karena akan ada sebuah event yang diadakan oleh sekelompok atau organisasi khusus perempuan, terutama pengusaha. Nah, bagi sahabat-sahabat Mr. Pay yang emak-emak yang ingin jadi pengusaha atau yang sudah jadi pengusaha, ingin mendapatkan link, ingin menjual produknya supaya bisa berkembang, jangan lupa ikuti event ini dan kita akan berbincang-bincang dengan salah seorang ketua panitianya yang sangat luar biasa. Siapa beliau? Ikuti terus Mr. Pay TV Channel. Assalamualaikum Bu Tanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Om Pay. Alhamdulillah kita udah diterima nih ya Mr. Pay TV Channel. Ya. Kami ingin mendapatkan informasi yang sangat berharga ini dan ingin memberikan informasi juga kepada sahabat-sahabat Mr. Pay TV Channel, terutama nih wanita-wanita yang ingin jadi pengusaha, ibu-ibu rumah tangga yang ingin jadi pengusaha, atau mungkin yang sudah buka usaha tapi kebingungan nih ya memanage usahanya, mengembangkan usahanya. Nah, menurut saya nih event ini sangat luar biasa. Makanya kami dari Mr. Pay TV Channel betul-betul ingin mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya nih dari seorang Ibu Tanti, sang ketua panitia event ini. Nah, apa sih eventnya ini, Bu Tanti? Coba dijelaskan dulu. Gini ya Om, kita perkenalan dulu deh. Ya, kebetulan saya Tanti Era Putri, diberi amanah organisasi, sebetulnya ini pengusaha muslim ya. Tapi di situ ada woman entrepreneur-nya, namanya Genpro. Itu bidangnya ya? Ya, jadi organisasi global entrepreneur profesional ini dia punya di bawahnya divisi-divisi seperti divisi, gitu. Ya. Dan kebetulan untuk di Jambi ini aku jadi woman entrepreneur-nya, ketuanya gitu ya. Jadi pemberdayaan para anak-anak muda dan juga ya mama lah gitu ya, perempuan. Kalau kita bilang perempuan pengusaha atau UMKM begitu. Nah, sebetulnya ini namanya eventnya Women Entrepreneur Business Opportunity Expo. Women Entrepreneur Business Opportunity Expo. Nah, di sini ada business opportunity. Nah, ya, betul. Jadi maksudnya kesempatan berbisnis ya. Oh, jadi kesempatan mencari peluang-peluang usaha, mitra ataupun investor. Bisa di sini nanti Om. Jadi itulah expo itu. Jadi konsepnya sebetulnya ini sudah sering dilakukan hampir setiap 2 tahun sekali oleh Genpro di pusat. Biasanya itu di Smesco, di gedung Smesco di Jakarta. Oh, jadi sebentar. Jadi Genpro ini organisasi nasional ya? Nasional. Dia ada di 30 provinsi. 30 Salah provinsi. satunya ada di Jambi. Genpro ini sendiri apa nih singkatannya nih? Genpro ini Global Entrepreneur Profesional. Global Entrepreneur Profesional. Nah, jadi memang artinya kita ditempa di Genpro ini menjadi pengusaha-pengusaha yang memang profesional gitu ya di bidangnya. Artinya kita nggak setengah-setengah gitu untuk menjadi pengusaha begitu. Itu sih garis besarnya. Nah, di dalam situ kalau untuk woman entrepreneur itu dia punya program-program Om. Program unggulannya itu adalah Onepreneur One Family. Nah, jadi melahirkan satu pengusaha dalam setiap satu keluarga. Oke, sebentar, saya juga ingin ini nih tadi. Jadi di bawah Genpro itu ada divisi Women Entrepreneur. Berarti ada yang
bapak-bapaknya juga dong? Ada. Oh. Mau masuk nggak? Oh, jadi Gen Pro itu bukan hanya khusus perempuan, Bukan, ya? Oh, berarti- benar. Tapi Sampai yang milenialnya juga ada Om. milenial. Oh, jadi ini yang kebetulan Mbak Tanti ini di Woman divisi Entrepreneur. Woman Entrepreneur-nya. Entrepreneur, iya. Oh, paham. Oke, sahabat Mr. PTV Channel itu tadi ya. Jadi Mbak Tanti ini beliau di divisi Woman Entrepreneur, makanya kita nih bapak-bapak nggak diajak nih, ya harus ibu-ibu aja ya, emak-emak aja. Nah, Mbak Tanti sekarang kita masuk nih ke eventnya itu seperti Event, apa sih? konsepnya ya. Konsep Ya, eventnya itu konsep. seperti apa nih? Ya memang ini foundernya untuk di Jambi ini saya gitu ya. Jadi ini memang kita combine gitu dengan kegiatan yang sudah berjalan di Game Pro Business Matching biasanya, tapi itu internasional skalanya gitu. Jadi kita combine dan kita coba perdana nih di Jambi gitu kan. Karena saya di awalnya ini idenya saya melihat kita punya banyak expo-expo, bazar gitu ya, terkait UMKM begitu. Tapi ada beberapa setelah kita evaluasi tidak ini Om, tidak bisa maksimal gitu. Apa tuh outputnya atau Outputnya hanya sekedar menjual saja, sudah selesai. Jadi tidak ada ini output berkesinambungan. Betul, Gitu ya? artinya mereka naik kelasnya juga nggak bisa maksimal begitu ya, naik kelas dalam usaha. Nah, terkait kita ini kan memang lebih kepada pengusaha, pelaku usaha. Jadi kita tidak dalam tanda kutip nggak ngomong UMKM lagi gitu ya. Memang mindsetnya harus menjadi seorang pengusaha gitu. Makanya namanya Business Opportunity Expo dan Woman Entrepreneur lagi gitu. Nah, tentu dengan tadi ya kegiatan ini dengan Women Entrepreneur Business Opportunity Expo ini tentu ada output yang diharapkan ya, tentu Betul. ada output yang ingin dihasilkan untuk sahabat-sahabat yang nanti sahabat-sahabat pengusaha yang ikut ya itu sebagai peserta atau sebagai peserta ya. Ya, peserta. Pesertanya ya, oke. Iya. Nah, apa sih harapan dari ini sendiri, woman atau wibo ya? WEBOE. WEBOE ya. Harus biasa tuh Om. WEBOE. Ini batch pertama. Oke, batch pertama. Artinya nanti akan ada setiap semester itu akan ada lanjutannya. Oh, jadi nanti rencana atau planningnya itu nanti setiap 6 bulan? Betul. Jadi kita akan melihat apakah respon ini baik. Lalu kemudian outputnya apakah betul-betul berefek gitu ya kepada peserta gitu, nanti kita akan lihat. Kalau memang ini baik, kita akan teruskan program ini. Nah, bicara output, output seperti apa nih yang ada di pemikiran para founder woman entrepreneur nih? Ya, kalau kita lihat di sini ada kegiatan bazar, kemudian kurasi produk, talk show bisnis dan B2B. Nah, jadi ketika kita menyodorkan kegiatan ini, ternyata banyak pelaku usaha perempuan di Jambi ini yang belum paham begitu ya dengan konsep ini. Memang ini pertama kali. Sebelumnya belum ada di bazar mungkin sudah biasa. Bazar sudah biasa. Terus kurasi produk gimana? Kurasi produk memang, tapi itu tidak dalam bentuk di bazar on the spot. Oh, gitu. Jadi sebelum kita mengikuti kegiatan ini Om, itu kita ada rangkaiannya. Rangkaiannya itu seleksi produk dulu Om. Jadi setiap produk yang ingin ikut bazar itu kita seleksi dulu. Seleksi, bukan kurasi. Seleksi. Iya, seleksi. Nah, seleksinya apa aja tuh yang diseleksi? Seleksinya begini, kita ada kriterianya memang ya. Apakah produk ini punya value? Yes, value, nilai tambah itu satu. Apakah produk ini punya potensi besar untuk potensi pasar ya? Ya, potensi besar. Kemudian apakah produk ini itu bisa, misalkan kita punya misalnya kayak kuliner itu kan ada packing yang memang kita harus menerapkan, misalnya ramah lingkungan, itu sampai sebegitu Om sampai penilaiannya. Jadi memang kita ingin mensosialisasikan ke para peserta ini bahwa seleksi produk kita bukan sekedar nyicip enak, oh lihat packing bagus, enggak.
sampai kita akan bertanya sampai historinya itu kita akan Sampai tanyakan. ke proses produksinya. Betul, begitu? sampai historinya. Kenapa misalnya tercetus ide misalkan membuat keripik pisang madu misalnya. Itu dia harus menceritakan historinya. Historinya. Betul. Kebanyakan justru pesertanya itu dari mahasiswa loh Om. Dan mahasiswa ini luar biasa ya. Ide-idenya, inovasinya gitu ya. Karena Malah intelektualitas mereka bener. sudah ini ya terbentuk ya. Lalu mereka ini apa ya namanya memanfaatkan limbah-limbah gitu. Nah itu kita value-value seperti itu yang kita akan naikkan mereka gitu. Misalkan ketika dia melewati seleksi produk itu ternyata misalnya packingnya mungkin kurang bagus, rasanya enak. Kemudian ada lagi legalitasnya belum lengkap misalnya gitu. Tapi ketika dia bercerita value-nya, oh ternyata dia memberdayakan difabel, ada loh. Oh gitu. Nah itu yang menjadi Ada value-nya yang betul. kita buat kita. Benar. Produknya Nah menjadi- itu yang menjadi salah satu seleksi kita gitu, kriteria Ada nilai kita. tambah ya, Ada nilai tambah di situ. Oke, nih. Kemudian ada saya lihat nih talk show bisnis. Nah, ini Show apa nih? bisnis. Nah, Jadi talk show bisnis ini kita menghadirkan para narasumber yang profesional di bidangnya masing-masing. Nah, bidang-bidang ini akan bisa mendukung teman-teman yang masih UMKM mikro, makro itu untuk dapat naik kelas gitu. Makanya kita berkolaborasi Genpro ini dengan UMKM naik kelas Om. jadi Kadi, Genpro ini berkolaborasi dengan UMKM naik kelas. Iya betul, di bawah Kadin. Karena kalau di UMKM naik kelas, kebetulan saya juga ini pengurus juga gitu ya. Memang ada program-program pengklasteran di situ gitu ya untuk teman-teman UMKM, pelaku usaha gitu ya. Jadi mereka mensupport kita dari program-programnya gitu secara teknis. Jadi intinya talk show bisnis ini bagi sahabat-sahabat Mr. Pai TV Channel yang belum punya bisnis nih, mungkin ingin punya bisnis atau ingin mendapatkan motivasi bisnis, Iya. berarti bisa ikut dong, bisa datang kok ke Bisa, event ini. bisa. Oke. Kita talk show bisnis ini kan kita 3 hari berturut-turut ya Om ya. Itu dari hari pertama kita ada 2 sesi talk show bisnis, kemudian hari kedua juga 2 sesi talk show bisnis, dan hari ketiga penutupan juga ada 2. Jadi narasumber kita itu memang dari narasumber yang memang profesional di bidangnya yang terkait dengan pengembangan usaha gitu ya. Kemudian itu juga ada untuk membuka insight-nya teman-teman pelaku usaha perempuan, kita juga hadirkan narasumber dari pengusaha perempuan di Jambi yang sudah sukses. Oke, sahabat Mr. Pai TV Channel, makanya pantengin nih terus acara ini ya, pantengin terus dialog kami ini. Kita akan bertanya nih kapan. Nah, kapan event ini agar sahabat-sahabat Mr. Pai bisa datang, bisa menyaksikan mulai dari produk-produk yang sudah dikurasi sampai nanti di acara atau event talk show bisnisnya. Nah, kita bertanya langsung ke Bu Tanti. Nah, kapan nih eventnya? Eventnya ini sebenarnya dari tanggal 18 sampai tanggal 20 Maret Om. Minggu ini. Minggu ini ya? Iya 18 betul. Sampai 20 Maret 23 itu hari ya? itu hari Jumat sampai hari Minggu. Jamnya? Jamnya dari jam 9 sampai jam 10. 10. Jam 9 sampai jam 4 sore. Jam 9 sampai jam 4 sore. Betul. Jadi ada kesempatan ibu-ibu ya. Benar. Jadi jangan hanya nonton sinetron nih ibu-ibu, datang nih kesempatannya bagus banget, banyak inspirasi, banyak motivasi, banyak ya informasi-informasi yang berharga nanti yang akan ibu-ibu dapatkan di event ini. Tapi ngomong-ngomong, apa hanya ibu-ibu yang boleh datang nih? Iya. Jadi gini Om, kita sudah men-setting kegiatan ini di hari pertama dengan hari kedua itu khusus undangan dari stakeholder, perusahaan-perusahaan besar gitu ya. Yang kita di sini ada kegiatan B2B, mungkin saya harus jelasin B2B. B2B itu apa? Gitu. Sebentar sahabat Mr. Pai TV Channel, kita tanya dulu ya tentang B2B ya. Ya. Oke. Jadi B2B itu adalah konsep atau kita bilang business to business. Jadi mempertemukan para pelaku usaha dengan calon-calon mitranya gitu ya. Bisa juga mencari investor misalnya, bisa di situ. Bisa juga misalnya nanti
kan kita mengundang perusahaan-perusahaan besar nih Om di sini yang di Jambi. Kemudian kita juga mengundang instansi-instansi pemerintah dan stakeholder gitu, supaya mereka bisa melihat produk-produk kita, mereka bisa mencari kebutuhan yang dia butuhkan di perusahaannya gitu. Jadi memang kita betul-betul nanti di program B2B itu juga ada kriterianya khusus Om untuk pesertanya. Oh, jadi nggak semua bisa? Nggak ya? bisa. Jadi di hari pertama itu berarti peserta umum belum bisa datang? Belum bisa, di hari ketiga justru. Karena di hari ketiga kita akan B2B, kemudian kurasi produk itu adanya di hari pertama dengan kedua. Karena nanti ketika teman-teman yang ikut bazar, ya, yang memang syarat-syaratnya minimal kalau ikut bazar itu kan syarat-syaratnya mereka minimal itu udah punya NIP lah Om. Iya, udah punya NIP. Nanti mereka akan dikurasi lagi oleh para kuratornya. Oke, Bu Tanti, tadi bicara B2B. Apakah yang bisa ikut meeting B2B itu hanya peserta yang produknya lolos seleksi? Iya, sebetulnya kriterianya ada beberapa gitu Om. Yang pertama itu minimal dia sudah menjalani usahanya di tahun kedua. Kemudian mereka juga yang sudah punya legalitas ya, karena kita berhadapan dengan mitra-mitra perusahaan yang memang nanti orderannya, proyeknya di situ akan dipertanyakan gitu ya, biasanya adakah legalitasnya seperti itu. Kemudian mereka juga bisa mempresentasikan produknya di situ. Minimal dia sudah membawa company profile, sampel-sampel produk gitu. Artinya produk knowledge-nya memang sudah bisa inilah ya dipresentasikan dengan baik gitu ya kepada calon-calon mitra perusahaan. Dan bagi teman-teman yang, nah ini Om keunikannya buat teman-teman yang ikut bazar dan kurasi produk yang dia tidak lolos di B2B, dia bisa belajar, dia bisa melihat oh begini ya proses B2B. Iya, bisa dia akan belajar oh seperti ini ya yang namanya B2B. Kemudian setelah mereka sudah mendapatkan kurasi dari para profesional ini, kita akan mendampingi mereka sampai betul-betul. Jadi gini, misalnya ada satu nih usaha pisang goreng misalnya. Tadi kemarin sudah dikurasi ya, kita data semua. Sudah dikurasi apa yang kurang misalnya, oh label halal. Label halalnya belum ada ya. Kemudian kan mereka kan sudah harus membuat label itu. Nanti kita akan tanya lagi tuh, sudah selesai label halalnya? Oh sudah. Nah ketika mereka sudah bisa memenuhi kekurangan-kekurangan itu setelah acara ini, kan biasanya mereka kan kadang-kadang nggak paham gitu ya Om kemana itu tugas kita mendampingi mereka ya. Inkubasi gitu kan ya. Nanti setelah itu ketika mereka sudah bisa memenuhi syarat-syarat itu, mereka akan ikut B2B untuk semester selanjutnya. Oh, untuk 6 bulan ke depan. Iya, jadi yang sudah ikut B2B yang semester pertama ini, mereka tidak akan ikut lagi di situ. Karena mereka sudah punya partner-partner ya yang sudah punya. Jadi kita beri kesempatan untuk produk-produk yang begitulah cara menaikkan kelas mereka. Siap. Jadi ketika semester yang berikutnya itu di bazar dan kurasi produk akan ada lagi pelaku-pelaku usaha baru, UMKM mikro yang betul-betul baru gitu, yang punya potensi gitu. Begitu terus berkesinambungan gitu Om. Setiap event pasti ada supporting dong, ada pendukungnya. Yeah. Nah, siapa nih pendukung event ini? Ya, alhamdulillah kita diberi kepercayaan oleh Bank 9 Jambi. Saya berterima kasih banyak nih untuk Bank 9 Jambi sudah memberikan fasilitas memfasilitasi untuk gedung ya. Kebetulan gedung ini baru banget gitu ya, prestis ya kalau untuk di Jambi. Jadi ketika teman-teman tuh di mana di Mahliga, wow luar biasa. Gedung Mahliga gitu. itu sahabat Mr. Gedung Mahliga ya, itu 12 lantai dan keren banget tempatnya. Keren banget. Minimal sahabat Mr. P harus datang untuk melihat gedungnya yang luar biasa. Iya, jadi ketika kita sampaikan di mana di Gedung Mahliga, sampai mereka nggak percaya kok bisa gitu. Luar biasa ya. Kok bisa gitu ya, itulah luar biasanya teman-teman ini di kepanitiaan gitu ya, karena sangat support gitu ya.
Saya atas nama pribadi tuh sangat bersyukur lah punya teman-teman yang bisa berkolaborasi gitu ya, yang betul-betul maksimal dalam kegiatan ini begitu. Selain Bank Jambi sebenarnya ada beberapa support juga, seperti dari Bank BSI itu juga ada. Bank Syariah ya. Betul ya. Terus kemudian dari Bank BI juga ada. BI ya. Dari Bank Bank Indonesia BI. ya. Betul. Jadi kemudian ada perusahaan-perusahaan yang memang secara tidak langsung dia memang sangat mensupport kegiatan ini, karena teman-teman ini juga di dalam keanggotaan organisasi lah, sama-sama pelaku usaha. Artinya sama-sama bergerak bersama ya. Betul. Untuk mensukseskan event ini gitu Iya. ya. Nah, ini perlu aku tambahin ya Om, bazar ini itu ada kurasi produknya on the spot yang kita menghadirkan para profesional di bidangnya. Jadi kan kalau kita lihat setelah kita petakan gitu ya Om dari seleksi produk, memang masih 4 unggulan inilah gitu loh ya, seperti kuliner, fashion, kemudian ada juga kriya. Lalu kalau 4 unggulan kan digital masuk, tapi ini digital nggak terlalu banyak. Ada juga yang jasa Om. Jasa itu banyak juga di situ. Jadi produk jasa pun bisa ya? Ada, iya, karena memang itulah kenapa kita tidak pakai konotasi UMKM, karena UMKM itu mereka akan cuma kuliner gitu. Padahal kalau kita sebut pelaku usaha perempuan, itu semua bidang, semua sektor itu ada di situ semua. Mengapa B2B ini, business to business ini, harapannya bahwa perusahaan-perusahaan yang akan menjadi partner, mitra, itu akan melihat, oh ternyata pelaku usaha perempuan Jambi ini banyak ya bidangnya gitu, dan ternyata potensinya sangat luar biasa gitu ya. Untuk kalau B2B ini kan memang syaratnya agak ini ya Om, minimal kita 2 tahun berpengalaman di bidangnya. Usahanya, syarat yang itu minimal tuh Om. Jadi sahabat Mr. Pai TV Channel ya, kalau usaha Anda ya, terutama sahabat perempuan nih, sahabat Mr. Pai yang perempuan, pengusaha, kalau usahanya sudah minimal 2 tahun ya, menurut saya tidak ada salahnya untuk ikut kesempatan ini. Kenapa? Karena mudah-mudahan ya bisa nanti ketemu dengan investor. Betul. Dan usaha Anda akan bisa berkembang lebih cepat. Itu tadi sahabat Mr. Pai TV Channel, perbincangan yang sangat menarik dengan Ibu Tanti Hera Putri, Ketua Panitia Women Entrepreneur Business Opportunity Expo, dan sahabat Mr. Pai TV Channel yang khususnya ibu-ibu, emak-emak ya harus datang karena ini event yang sangat luar biasa. Ingat tanggalnya, yaitu tanggal 20 Maret 2022 jam 9 pagi sampai jam 4 sore, tepatnya di Gedung Mahligai Bank 9 Jambi, Telanai Pura, Jambi. Oke, sampai ketemu dengan Mr. Pai TV Channel di Gedung Mahligai 9 event Women Entrepreneur Business Opportunity Expo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.